Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum materi Ibu mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan Ibu bahas di sini tentang bangun ruang sisi datar, khususnya adalah kubus. Ibu mulai yang pertama yaitu pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang kongruen atau sama. Ini merupakan gambar dari suatu kubus, dan kubus ini namanya adalah kubus ABCDEFGH. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk sebangun kubus. Nah ini ya, jika Ibu punya suatu kubus ya, kemudian kubus itu Ibu buka atau Ibu rebahkan, maka akan menjadi gambar seperti yang terlihat di layar. Nah, gambar ini merupakan jaring-jaring kubus, di mana sisi yang berwarna biru itu sebagai alas dan sisi yang berwarna hijau sebagai atasnya. Selain contoh yang Ibu berikan ini, masih banyak jaring-jaring kubus yang bisa dibentuk berdasarkan perbedaan letak alas dan atasnya. Kemudian Ibu lanjutkan unsur-unsur kubus. Kalian perhatikan gambarnya. Unsur kubus yang pertama adalah sisi ya. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Jadi dilihat di gambar yang berwarna biru itu merupakan sisinya. Sisi kubus itu apa saja? Di sini sudah Ibu jelaskan ada 6 ya. A, B, F, E dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk itu ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus. Di situ sudah jelas digambar letak rusuknya, dan kubus memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk apa saja di situ Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut itu merupakan titik potong antara 3 rusuk. Nah, di sini kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian unsur yang keempat di sini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Kalian perhatikan di situ gambarnya, garis yang berwarna merah itu merupakan diagonal bidang. Kemudian kubus memiliki 12 diagonal bidang, yaitu AF, BE, BG, dan seterusnya. Dan mencari panjang diagonal bidang kubus sama dengan jika di dalam suatu kubus itu panjang rusuknya adalah S, diumpamakan adalah S, maka mencari panjang diagonal bidang kubus sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat, sama dengan akar dari 2S pangkat 2, sehingga mencari panjang diagonal bidang kubus sama dengan S kali akar 2. Unsur yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Di sini ya gambarnya, jadi garis yang berwarna merah itu merupakan diagonal ruang. Dan kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu HB, AG, FD, dan EC. Kemudian mencari panjang diagonal ruang kubus sama dengan akar dari S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 ditambah S pangkat 2, sama dengan 3 akar dari 3S pangkat 2, sehingga mencari panjang diagonal ruang kubus sama dengan S kali akar 3. Ibu lanjutkan yang keenam, di sini adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Ini ya, untuk lebih jelasnya. Jadi, bidang yang berwarna biru itu merupakan bidang diagonal kubus.
Dan kubus memiliki 6 bidang diagonal, yaitu A, B, G, H, C, D, E, F, dan seterusnya. Kemudian, mencari panjang bidang diagonal kubus sama dengan S akar 2 kali S, sama dengan S kuadrat kali akar 2. Sehingga mencari panjang bidang diagonal kubus sama dengan S pangkat 2 kali akar 2. Ibu lanjut yang berikutnya adalah luas permukaan dan volume kubus. Ibu jelaskan yang pertama adalah luas permukaan kubus. Kalian perhatikan jaring-jaring kubus yang ibu jelaskan tadi ya. Berdasarkan definisi dari kubus, bahwa kubus itu dibentuk dari 6 buah persegi yang sama besar. Jadi mencari luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Ya, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi 6 kali sisi sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Kemudian yang berikutnya volume kubus ya. Volume kubus di sini rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya di situ karena alasnya berbentuk persegi, maka luasnya adalah sisi kali sisi, dan tingginya sama dengan ya sisi, maka volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Ini materinya sudah Ibu jelaskan. Di sini untuk lebih jelasnya Ibu punya contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini, Sania ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. Jika kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, maka tentukan luas karton yang dibutuhkan Sania. Yang kedua, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 3 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Ibu jawab soal yang pertama dulu ya. Diketahui di sini S-nya sama dengan 12, yang ditanya adalah luas permukaan kubus, maka kita jawab luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2. Karena S-nya 12, jadi 12 pangkat 2 sama dengan 144. 6 kali 144 sama dengan 864. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 864 cm persegi. Kemudian soal yang nomor 2 di sini diketahui S-nya sama dengan 3, kemudian yang ditanya adalah volume kubus, maka kita jawab volume kubus itu rumusnya S pangkat 3. Karena S-nya adalah 3, maka 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi volume kubus sama dengan 27 cm pangkat 3 atau kubik. Untuk berikutnya Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan latihan soal. Di sini Ibu punya 4 soal, kalian kerjakan di buku tulis. Jika dalam mengerjakan latihan soal ini kalian kesulitan, kalian boleh langsung tanya ke Ibu. Untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Kita ketemu minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.